dari Telkom University Bandung. Dan aku Elgerina Pertiwi dengan NIM 101052330092 dari Fakultas FTS sebagai ketua. Aku Tiffany Fadila Ahnaf dengan NIM 103052330073 dari Fakultas Informatika. Dan aku Jessica Ayu Patricia dengan NIM 103052330021 dari Fakultas Informatika. Nah guys, jadi kita ini udah ada di Gang Demang, Desa Citerep, RT 5 RW 15. Nah sekarang kita mau ke titik lokasi yang bakal kita adain project kita. Yuk kita sama-sama sana. Nah, setelah lurus dari sini, kita bisa melihat ada sebuah tempat 3 lantai yang merupakan MCK sebagai fasilitas umum warga Desa Citerep RT 5 RW 15. Namun sayangnya fasilitas tersebut tampak kumuh dan tidak terawat oleh warga di sekitar. Selain itu, kondisi diperparah dengan adanya curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan banjir pada desa tersebut. Sehingga kami berinisiatif melakukan wawancara dengan Ketua RT 05 untuk mengetahui permasalahan apa saja yang ada di desa tersebut. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bapak, kami dari kelompok Bantri dari Telkom University Bandung. Di sini kami izin untuk mewawancarai Bapak terkait Desa Citerep ini. Sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, boleh. Nama saya Pak Koharudin, Ketua RT 05 RW 15 Dari Desa Citerep. Dari Desa Citerep. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu Bapak kondisi dari Desa Citerep RT 5 RW 15 ini, terutama pada saat musim hujan. Ya, kalau lagi musim hujan di sini di wilayah RW 15 RT 5 ini kalau lagi musim hujan gitu ya, suka banjir, airnya banyak banjir. Rumah-rumah yang seberangan dengan kali, dekat dengan kali itu kebanjiran semua. Terendam ya Pak? Terendam, iya. Lalu bagaimana Bapak kondisi air bersih di wilayah ini? Nah, waktu kalau lagi banjir, air bersihnya di sini susah lah. Buat bersih-bersih susah. Apalagi kalau terendam banjir berhari-hari gitu. Kalau seperti kebanjiran 1 hari 2 hari pasti air bersihnya susah gitu. Biasanya kalau misalnya banjir itu surutnya lama atau enggak ya Pak? Itu tergantung derasnya hujan. Kalau lagi musim hujan deras sehari 2 hari baru surut. Kalau hujan banjirnya nggak lama, paling 4 jam 5 jam surut lagi. Kalau misalnya lagi banjir nih Pak, biasanya para warga dapat air bersihnya itu dari mana? Apakah menampung dulu? Nah itu kalau waktu banjir warga ada yang nampung air hujan, ada juga yang enggak punya tempatnya buat nampung. Ya paling nunggu sampai reda banjirnya. Iya. Dari wawancara bersama Ketua RT, kami dapat menyimpulkan bahwa di Desa Citerep RT 5 RW 15 terdapat masalah utama yaitu kurangnya akses air bersih, terutama ketika musim hujan. Air menjadi keruh dan sedikit berbau akibat adanya kebanjiran, sehingga kami membuat sebuah inovasi rainguard system berupa pemanfaatan air hujan sebagai sumber air bersih dengan cara RWH. Sistem rainguard sendiri berisikan 3 tempat utama, yaitu tempat penampungan air hujan yang ada di sebelah kanan. Setelah ditampung air hujan, akan dialirkan menuju filter air yang berisikan geolit, yaitu menyaring lumpur kasar dan endapan berat. Kemudian keduanya ada manganese green sand, yaitu menghilangkan zat besi dan mangan. Dan yang ketiga yaitu pasir aktif untuk penyaringan partikel halus dan bahan organik. Dan yang keempat yaitu silika sand, menyaring sisa kotoran halus agar air makin jernih. Dan yang terakhir yaitu aktif karbon, yaitu menyerap bau, warna, dan zat kimia organik. Setelah air difilter, ia akan dialirkan menuju tempat penyimpanan air bersih yang akan digunakan oleh warga sendiri dengan menggunakan keran.
Selain itu, sistemnya dibuat secara gravitasi, di mana penyimpanan air hujan itu di bagian atas, kemudian di bagian kedua merupakan filterisasi, dan yang terakhir merupakan tempat penyimpanan air bersih. Dan untuk sensor-sensornya, itu akan digunakan sumber daya dari panel surya kecil, yang kekuatannya hanya sekitar 5-10 watt saja. Di mana solusi tersebut sudah sejalan dengan SDG 6, air bersih dan sanitasi layak, dan SDG 13, perubahan penanganan iklim.